Cerita dibuka dengan menampilkan kehidupan di luar bumi, tepatnya di planet Somaris. Di sebuah pantai, seorang astronot bernama Miles tengah menikmati waktu bersama istri dan anaknya. Dalam percakapan hangat itu, Miles mengutarakan niatnya untuk mengambil misi eksplorasi di berbagai antar planet selama 2 tahun. Keputusannya ini bukan tanpa alasan. Ia ingin mendapatkan gaji yang lebih besar serta tunjangan seumur hidup yang dijanjikan pemerintah. Tambahan penghasilan ini sangat dibutuhkan untuk membiayai pengobatan rutin anaknya yang menderita penyakit kronis. Dengan berat hati, sang istri akhirnya memberikan izin. Lantas Miles pun berjanji kepada anaknya bahwa ia akan segera kembali setelah misi ini selesai. Running risk assessment. Singkat waktu, takdir berkata lain. Dalam perjalanan di galaksi, tiba-tiba alarm peringatan darurat berbunyi. Badai meteor menghadang. Dalam situasi hidup dan mati, kapal mereka terhantam menyebabkan semua awak kapal terpental keluar dari cryo chamber ke angkasa. Begitu sadar, ia mendapati dirinya hanya mengalami luka ringan. Tetapi shock melihat cryo chamber yang mengangkut teman-temannya hancur. Miles menyadari bahwa ia adalah satu-satunya yang selamat. Rasa horor menyelimuti saat ia menyaksikan makhluk rawa memangsa jasad teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Miles berusaha memahami lingkungan sekitarnya. Miles menemukan bahwa planet ini tidak terdaftar di sistem navigasi mereka. Dalam keputusasaan, ia mengirim pesan darurat, tetapi tetap berusaha mencari kapsul darurat yang mungkin jatuh. Saat melihat video rekaman putrinya, Miles mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan pencarian. Radar pesawat mendeteksi sebuah kapsul berisi kru yang masih hidup. Miles segera menuju lokasi dan menemukan seorang anak yang berhasil diselamatkan. Akhirnya terungkaplah sudah bahwa mereka terdampar di planet bumi. Namun pada masa 65 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus masih berkeliaran. Di keesokan harinya, saat si bocil berpura-pura pingsan sebelum pergi, Miles langsung melacak pesawat darurat yang berada jauh dari lokasi mereka. Singkat waktu, berbagai rintangan menghadang termasuk dinosaurus besar dan semburan air vulkanik. Di puncak gunung, Miles mendeteksi pesawat darurat sejauh 15 km.
Dalam perjalanan mereka terus diintai bahaya. Miles yang semakin tertekan berusaha kembali ke pesawat untuk menyusun rencana baru. Bocah yang ternyata bernama Qua berasal dari daerah berbeda dengan Miles membuat komunikasi menjadi sulit. Namun dengan bahasa isyarat dan serbuk merah, Miles berhasil menjelaskan bahwa mereka harus ke puncak gunung untuk naik pesawat darurat dan pulang. Qua akhirnya memahami dan setuju untuk ikut. Miles kemudian membuat laporan bahwa ia bersama seorang anak yang selamat. Namun kenyataan pahit terungkap. Orang tua Qua adalah penumpang yang sudah meninggal. Dengan peralatan yang ada, mereka mempersiapkan perjalanan panjang penuh bahaya. We need to be quiet. Quiet. To escape vessel 12 km. Singkat cerita, selama perjalanan Qua melihat cahaya merah di langit namun memutuskan untuk tidak memberitahu Miles. Mereka terus berjalan melewati hutan lebat dan rawa berbahaya. Ketika mereka mencoba menyelamatkan anak dinosaurus yang terjebak, usaha mereka sia-sia saat dinosaurus itu menjadi mangsa. Selang beberapa saat, kini mereka sudah lebih jauh memasuki kawasan hutan lebat. Alat pendeteksi kehilangan sinyal membuat mereka semakin terisolasi. Miles berusaha memindai posisi pesawat, namun tiba-tiba seekor ketonggeng purba menerjangnya. Miles tersentak babatan dahan jengkol purba menghantam tubuhnya hingga tulang bahunya bergeser. Sambil menahan sakit, Miles berusaha membenarkan bahunya. Tapi saat ia berjuang mengatasi rasa sakit, tiba-tiba di sisi lain, Qua yang berhasil kabur akhirnya sampai di sebuah pantai. Dengan napas tersengal, ia bersembunyi di balik bebatuan. Namun ketakutan semakin menjadi-jadi saat gerombolan dino terbang jenis ngapung saurus berdatangan. Di tengah situasi yang genting, Miles tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Qua dari serangan brutal nenek moyang Komodo. Setelah serangkaian kejadian mengerikan yang hampir merenggut nyawa mereka, terlihat Qua benar-benar terguncang mentalnya, hampir kehilangan semangat hidup. Melihat kondisi Qua, Miles dengan sabar menunggu di sisinya, mencoba memahami dan memberi dukungan, berharap mental Qua segera pulih dan mereka bisa melanjutkan perjuangan hidup bersama. Singkat waktu saat senja menjelang malam, Miles menggunakan trik cerdas untuk membujuk Qua agar melanjutkan perjalanan. Dengan keberanian yang mulai kembali, Qua pun mengikuti Miles.
Malam semakin larut ketika Miles memutuskan beristirahat di sebuah goa. Dengan perlengkapan canggihnya, ia memasang beberapa barrier untuk melindungi mereka. Setelah itu, Miles mengecek alat navigasinya. Tak disangka ia mendeteksi sebuah asteroid raksasa yang sedang menuju planet mereka. Oh my god, apakah itu asteroid yang akan memusnahkan para dinosaurus? Pikir Miles dengan cemas. Namun ia menahan diri untuk tidak terlalu khawatir dan menyuruh Koa tidur. Di tengah malam yang gelap, alarm dari bariernya berbunyi menandakan bahaya. Terbangun dengan rasa takut, Miles melihat seekor serangga aneh masuk ke mulut Koa. Dengan sigap, Miles berhasil membunuh serangga tersebut. Namun alarm terus berbunyi. Mereka berhasil lolos dari serangan T-Rex, namun kini terjebak dalam gua yang gelap dan tak berujung. Saat mencari jalan keluar, tanpa disadari seekor raptor mengintai mereka dari kejauhan. Langkah mereka berhenti di sebuah jalan buntu, memicu rasa putus asa. Saat itu Miles merasakan hembusan angin dari celah batu. Merasa itu satu-satunya jalan, Miles bertekad membobol batu dengan alat seadanya. Sementara itu, Koa yang merindukan rumah mulai menggambar sesuatu di dinding goa. Goresan-goresan yang mungkin suatu hari nanti akan ditemukan oleh para arkeolog masa depan. Dengan setiap coretan, ia mencurahkan kerinduannya, berharap pesan-pesannya dapat abadi. Beberapa saat kemudian, Miles yang kelelahan mulai kehilangan harapan. Namun melihat Koa yang tetap optimis, tiba-tiba memberinya inspirasi baru. Dengan semangat yang diperbarui, Miles mendapatkan ide cemerlang. Akhirnya jalan keluar terbuka. Sebelum melintasnya, Miles membekali Koa dengan beberapa bom sebagai tindakan pencegahan. Tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Suara gemuruh yang kuat mengguncang tempat itu. Miles terpisah dari Koa dalam kekacauan itu. Ia frustasi dengan tantangan yang terus menghadang mereka, seolah-olah sang sutradara kehidupan selalu mempermainkannya. Dalam kegelapan yang pekat, Miles berjuang mencari jalan keluar lain. Hanya ditemukan oleh cahaya redup senter yang hampir mati. Ia merasakan sesuatu mengintainya. Setelah pertarungan sengit, Miles berhasil mengalahkan seekor dinosaurus yang bahkan ia sendiri tidak tahu jenisnya. Di sisi lain, Koa yang berhasil keluar dari goa terlihat mempersiapkan persenjataan seadanya, melumuri tulang dinosaurus dengan tumbuhan beracun, siap menghadapi apapun yang akan datang. Waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya Miles berhasil keluar dari goa. Namun pandangannya tertuju pada cahaya terang di langit. Cahaya meteor yang semakin mendekat dengan kecepatan mengerikan. Saat Miles menyadarinya, ia tahu bahwa meteor itu akan segera menabrak bumi. Itulah meteor yang akan memusnahkan peradaban dinosaurus di masa Jurassic. Di sisi lain, Koa yang ketakutan bersembunyi di dalam semak-semak gemetar dengan ketakutan akan apa yang akan datang.